Selama era MotoGP 4 tak modern yang dimulai sejak tahun 2002, sudah ada 3 kali perubahan regulasi besar. Pertama adalah perubahan besar-besaran dari motor 2 tak 500cc ke 4 tak 990cc pada 2002. Kedua adalah perubahan kapasitas dari 990cc ke 800cc pada 2007. Dan ketiga adalah perubahan kapasitas dari 800cc ke 1000cc pada 2012. Masing-masing perubahan regulasi menyebabkan perubahan peta kekuatan antar pabrikan dan memunculkan motor-motor baru yang mendominasi. Perubahan regulasi pada tahun 2002 memunculkan RC211V sebagai motor paling mendominasi. Perubahan regulasi tahun 2012 memunculkan RC213V sebagai motor yang mendominasi. Dan perubahan regulasi pada 2007 memunculkan Mercedes GP7 sebagai motor yang mendominasi. Masing-masing motor memiliki kisah pengembangan yang unik, tapi bisa dibilang kalau yang menjadi kejutan paling besar adalah Ducati Mercedes GP7. Berbeda dari pabrikan lain yang baru mengembangkan motor 800cc pada akhir musim 2006, Ducati sudah memulai pengembangan dari awal tahun 2006. Menyebabkan GP7 memiliki waktu dan data tes terbanyak dibandingkan motor-motor 800cc pabrikan lain. Hasilnya, GP7 muncul sebagai motor paling dominan di tahun 2007, mengalahkan Yamaha dan Honda yang diperkuat oleh mantan-mantan juara dunia. Lalu seperti apa cerita Ducati Mercedes GP7 pada tahun 2007? Simak ulasannya berikut ini. Ducati memulai pengembangan GP7 jauh sebelum pabrikan lain. Prototipe pertama GP7 bahkan diuji pada bulan Mei 2006 dan pada bulan Agustus 2006 Ducati sudah membuat 20 mesin. 20 mesin tersebut berkonfigurasi V4 engine 90 derajat 800cc, berteknologi desmodromic valve yang dikembangkan dengan sasis model 990cc GP6. Saat sesi uji coba resmi yang diselenggarakan sesudah gelaran GP Ceko 2006, GP7 dites oleh pembalap pabrikan Loris Capirossi. Hasilnya, Capirossi hanya 1,4 detik lebih lambat dari catatan GP6 yang bermesin 990cc. Jelas performa GP7 ini membuat pabrikan lain ketar-ketir, terutama Honda dan Yamaha. Filippo Preziosi yang waktu itu menjabat sebagai General Manager Ducati mengungkapkan bahwa kunci dari performa GP7 ini adalah melimpahnya data mesin desmodromic V4 yang sudah Ducati kumpulkan pada era 990cc dan data itu sangat membantu pengembangan mesin 800cc mereka. Selain itu, Preziosi juga mengungkapkan dengan kapasitas mesin yang lebih kecil, Ducati mampu membuat performa mesin yang lebih seimbang dan membuatnya menjadi lebih hemat bahan bakar. Pada akhir tahap pengembangan, Ducati akhirnya melebur 20 mesin desmodromic 800cc mereka itu dan menciptakan satu motor yang ideal bagi mereka. GP7 pun resmi lahir. Pada akhir musim 2006, Ducati akhirnya memutus kontrak dengan salah satu pembalap mereka, Sete Gibernau. Gibernau sendiri mengalami kesulitan untuk kompetitif di musim 2006 dikarenakan cedera. Karena itu akhirnya Ducati memutuskan untuk merekrut talenta baru, Casey Stoner. Stoner yang datang dari tim LCR Honda waktu itu merupakan pembalap debutan terbaik nomor 2 pada musim 2006. Stoner hanya kalah dari Dani Pedrosa yang membela Repsol Honda. Sebelumnya bersama LCR Honda, Stoner sudah mampu untuk finish di podium. Tepatnya pada gelaran GP Turki 2007, saat Stoner mampu finish di posisi 2. Bergabung dengan Ducati, Stoner mengejutkan pedok MotoGP saat berhasil memenangi seri pembuka di Losail Qatar. Stoner mampu mengasapi juara dunia MotoGP 5 kali saat itu, Valentino Rossi, dengan gap hampir 3 detik. Gaya balap Stoner yang unik dan sulit ditiru digabungkan dengan GP7 yang sudah dikembangkan Ducati selama 15 bulan mampu untuk membuat Ducati berada di garis depan. Stoner sendiri memang terkenal dengan gaya balap yang unik, banyak orang sampai menyebutnya punya talenta yang aneh. Stoner hampir tidak pernah menggunakan rem depan saat menikung. Saat menikung, Stoner menstabilkan bagian depan motor murni dari daya cengkeram ban. Stoner lebih sering mengerem dengan rem belakang hingga limit menyebabkan motor mengalami slide yang parah. Namun justru Stoner malah merasa nyaman saat motornya mengalami slide.
Karena itu, Stoner membutuhkan ban dengan daya cengkeram bagian depan yang istimewa. Dan Ducati saat itu menggunakan ban yang sempurna untuk Stoner, yaitu Bridgestone. Saat itu, MotoGP belum menggunakan regulasi One Tire Manufacturer yang membatasi penggunaan merek ban. Setiap tim punya pilihan merek bannya masing-masing. Ada 3 merek ban yang hadir pada musim 2007, yaitu Michelin, Bridgestone, dan Dunlop. Pada 2007, FIM memberlakukan aturan pembatasan supply ban setiap serinya. Tim yang menggunakan merek ban dan sudah meraih kemenangan pada periode 2 tahun antara 2005 hingga 2007, dibatasi hanya boleh menggunakan 31 ban setiap pekan balap. 31 ban itu terbagi dari 14 ban depan dan 17 ban belakang. Jenis komponnya juga dibatasi sehingga pabrikan ban tidak bisa membawa kompon baru saat berganti sirkuit. Regulasi ini paling merugikan tim yang menggunakan ban Michelin. Michelin sebelumnya terkenal dengan ban yang disesuaikan dengan sirkuit, julukannya adalah sirkuit spesifik Michelin. Sehingga di setiap seri, Michelin akan membawa kompon ban yang berbeda untuk digunakan pembalap. Michelin juga punya ban khusus kualifikasi. Kompon ban kualifikasi ini juga dilarang, sehingga Michelin harus menyediakan kompon ban yang sama pada setiap serinya. Bridgestone waktu itu memang dikenal punya pilihan kompon yang lebih sedikit, tapi memiliki jangkauan performa yang luas. Tidak spesifik di satu sirkuit saja, julukannya adalah Wider Performance Bridgestone. Sehingga tim-tim yang menggunakan ban Bridgestone sudah terbiasa dengan keterbatasan pilihan kompon ban. Pabrikan yang bekerja sama dengan Bridgestone waktu itu adalah Ducati, Kawasaki, dan Suzuki. Namun karena skuad Ducati yang paling besar, arah pengembangan ban Bridgestone lalu dibuat sesuai dengan arah pengembangan Ducati. Sehingga Bridgestone membuatkan ban yang sangat sesuai dengan Ducati GP7 pada saat itu. Selain itu, Bridgestone juga dikenal punya ban depan yang istimewa sehingga juga klop dengan Stoner. Stoner yang sebelumnya membela LCR Honda sering mengalami kecelakaan karena kehilangan cengkeraman ban depan. Waktu itu tim LCR menggunakan Michelin. Kombinasi antara Stoner, Bridgestone, dan GP7 ini nantinya akan jadi kunci kejuaraan musim 2007. Hingga saat ini, Ducati Desmo Serici GP7 menjadi motor paling dominan di gelaran MotoGP. Ducati Desmo Serici GP7 berhasil memenangkan 11 balapan, 10 lewat Stoner dan sekali lewat Loris Capirossi. Hasilnya GP7 sanggup membawa pulang gelar tim dan pabrikan. Jika dibandingkan tahun 2022, di mana Ducati mendominasi musim 2022 dengan 12 kemenangan. Namun model GP22 hanya memenangkan 8 balapan. 4 sisanya dimenangkan oleh model GP21. Sehingga GP7 masih menjadi motor paling dominan Ducati di MotoGP. GP7 juga mengantarkan Casey Stoner meraih salah satu selisih poin terbanyak di MotoGP. Stoner menjadi juara dunia pembalap pada musim 2007 dengan 367 poin, meninggalkan Dani Pedrosa di peringkat 2 dengan selisih 125 poin. Stoner bahkan mampu untuk mengunci gelar pada seri GP Jepang di Motegi 4 balapan sebelum seri terakhir. Kesuksesan Ducati GP7 membuka lembaran baru sejarah MotoGP waktu itu kembali mengalami perubahan regulasi. Mesin yang powerful ditambah ban yang sesuai serta pembalap yang berbakat membuat Ducati GP7 mampu untuk mendominasi jalannya MotoGP 2007. Walau butuh waktu lama bagi Ducati untuk mereplika kesuksesan GP7, tapi GP7 menjadi motor pertama Eropa yang mampu untuk mengalahkan pabrikan Jepang dalam beberapa dekade terakhir. Sebuah prestasi yang patut dibanggakan.